Banyak dari kita sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita bertanya, kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Perbandingan ini sering membuat kita merasa kurang bahagia. Di era media sosial seperti TikTok dan Instagram, kebiasaan ini semakin sering terjadi. Cerita ini aku persembahkan untuk kamu yang merasa hidupmu kurang memuaskan dan sering berpikir orang lain jauh lebih bahagia daripada dirimu. Suatu hari, seekor gagak sedang terbang lalu hinggap di dahan pohon. Dari tempatnya duduk, ia melihat seekor angsa putih berenang di kolam. Bulu angsa itu begitu putih berkilau. Dan beberapa orang desa berdatangan hanya untuk mengagumi keindahannya. Si gagak penasaran, lalu terbang mendekat. Tapi begitu para penduduk melihatnya, mereka mengusir gagak itu dengan melambaikan tangan. Dalam hati si gagak bergumam, mungkin mereka takut aku akan mengotori tempat ini. Merasa sedih, gagak itu terbang dan hinggap di dahan lain. Namun, penduduk desa kembali mengusirnya. Ia terluka hati melihat orang-orang begitu menyukai angsa hanya karena bulunya yang cantik. Sementara ia dengan bulu hitamnya tak seorang pun mau dekat dengannya. Dengan hati berat, gagak itu akhirnya meninggalkan desa dan terbang jauh ke dalam hutan. Di atas dahan pohon yang sunyi, ia menangis, berkata pada dirinya sendiri, orang membenciku karena bulu hitamku. Andai saja aku punya bulu putih seperti angsa, mungkin aku akan bahagia. Saat ia meratapi nasib, seekor gagak tua terbang mendekat dan bertanya, kenapa kau begitu sedih anak muda? Gagak itu menjawab, aku benci bulu hitamku. Jelek sekali, tak ada yang menyukaiku. Gagak tua tersenyum, lalu bertanya, kalau kau bisa berubah menjadi burung apapun, kau ingin jadi apa? Si gagak menjawab cepat, aku ingin jadi angsa. Semua orang mengaguminya. Gagak tua berkata, ada mata air ajaib di dalam hutan. Jika kau mandi di sana dengan hati tulus, penampilanmu bisa berubah. Tapi sebelum itu, tanyalah dulu pada angsa. Apakah ia benar-benar bahagia? Gagak muda mengangguk dan kembali terbang ke kolam. Ia bertanya pada angsa, wahai angsa, kamu pasti burung paling bahagia di desa ini. Bulu putihmu begitu indah, dan semua orang mencintaimu. Apakah kamu bahagia? Angsa menunduk, kemudian berkata, terima kasih atas pujianmu, tapi aku tidak bahagia. Bulu putihku memang indah, tapi aku dijadikan peliharaan. Aku tak bisa hidup bebas. Saat aku tua nanti, mungkin aku akan disembelih untuk diambil dagingku. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih hidup besok. Gagak terkejut, lalu bertanya, menurutmu, burung apa yang paling bahagia? Angsa menjawab, menurutku, burung beo adalah yang paling bahagia. Bulu-bulunya berwarna-warni, jauh lebih cantik dariku, dan orang-orang tidak memakannya. Gagak berterima kasih pada angsa dan terbang mencari burung beo. Setelah lama mencari, ia menemukan seekor beo yang sedang bertengger di dahan. Ia bertanya, wahai beo, bulu-bulumu sangat indah dan berwarna-warni, kamu pasti burung paling bahagia kan? Burung beo menghela napas dan berkata, bulu indahku justru membuatku disekap di dalam sangkar. Hidupku hanya di balik jeruji, dan aku selalu ketakutan. Gagak bertanya lagi, kalau begitu, menurutmu burung mana yang paling bahagia? Beo menjawab, mungkin burung merak. Orang-orang sangat mengagumi bulu-bulu indahnya, dan biasanya mereka memberinya kandang besar untuk ditinggali. Gagak terbang ke kebun binatang dan menemukan seekor merak sedang melebarkan bulu indahnya. Banyak pengunjung yang terpukau mengaguminya. Gagak mendekat dan berkata, wahai merak, kamu sungguh cantik, bulu-bulumu luar biasa indah. Kamu pasti burung paling bahagia di dunia, bukan? Merak menatapnya dan menjawab, tidak, temanku, aku tidak bahagia. Orang-orang mencabuti bulu-buluku untuk dijual. Rasanya sakit, dan itu terus terjadi berulang kali. Aku justru berharap bisa hidup bebas seperti kamu. Tidak ada yang mengganggumu, dan kamu bisa pergi kemanapun sesukamu. Gagak terdiam. Ia terkejut menyadari satu hal. Selama ini ia terlalu meremehkan kebebasannya sendiri. Dengan hati yang lebih ringan, Gagak kembali ke hutan menemui gagak tua. Ia berkata, sekarang aku tak ingin menjadi siapa-siapa lagi. Aku bahagia menjadi diriku sendiri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap orang punya beban hidupnya sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita semakin tidak bahagia. Sebaliknya, syukurilah apa yang kita miliki. Karena kita unik, dan tidak ada orang lain yang bisa menjadi versi terbaik dari diri kita selain diri kita sendiri.